hati-hati, jangan cepat-cepat komentar tentang orang lain. Apalagi jikalau orang yang kita komentari itu ternyata diterima oleh Tuhan. Atau dibenarkan, bahkan dimuliakan, diurapi bahkan. Be very careful, hati-hati. Saya tidak ngomong ini untuk kita membela diri, tidak. Tapi saya ngomong ini termasuk untuk kami, supaya kami hati-hati. Karena kita nggak tahu kadang-kadang siapa yang kita langgar. Ternyata yang kita langgar adalah sahabat Tuhan. Seperti yang saudara barusan Anda lihat apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantopah, bahwa jangan kita terburu-buru menilai seseorang. Jangan sampai mereka adalah sahabat Elohim. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak Elohim. Kita adalah sahabatnya Elohim. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah anak-anak Elohim. Dan kita pun disebut sebagai sahabat. Orang yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, yang berbalik dari jalan Tuhan, adalah orang yang meninggalkan Tuhan tentunya, saudara. Ya. Ada orang-orang yang seenaknya menggunakan firman Tuhan, menyerang membabi buta hamba-hamba Tuhan yang lain, lalu menggunakan pembenaran firman Tuhan juga untuk dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu namanya toleransi. Bahkan kalau saya bilang mereka adalah dangkal pengenalan akan firman Tuhan, sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka adalah teolog. Contohnya saudara, ya, seperti Mbah, dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa di dalam Alkitab tidak ada murid-murid Tuhan Yesus menggunakan penyembuhan dengan media. Lalu saya counter di dalam Markus 6 ayat 13, di sana jelas gunakan minyak menyembuhkan banyak orang. Alkitab mengatakan demikian. Itu pada saat menyerang Pastor Andi Simon dengan menggunakan air. Saudara perlu tahu bahwa media adalah sesuatu atau sarana, biasa kita kenal dengan media sosial, ya. Seperti ada HP, ini adalah media, kemudian TV adalah media, sarana untuk kita mengetahui sesuatu atau mendapatkan informasi. Sama, minyak digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk mengolesi orang sakit dan orang itu sembuh di dalam nama Yesus. Lalu kemudian dia menggunakan lagi dalam Yakobus pasal 14, yaitu kalau ada orang yang sakit, hendaklah memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan, di dalam mendoakan dia serta mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan. Artinya, kalau dulu dia mengatakan tidak ada penyembuhan dengan media, di dalam Yakobus 5 ayat 14 dia sepakat lagi. Jadi mereka-mereka ini hanya menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain dengan seenaknya menggunakan ayat, saudara. Ya. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Philip Mantopah itu jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ya, saudara bisa lihat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 38, saudara. Ya. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus semakin berkembang, banyak tekanan dari orang Israel sendiri, ya, bahkan mereka ingin dipenjarakan. Maka tampillah seorang Farisi dalam mahkamah agama, yaitu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati di seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini." Artinya murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh cerai berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Ya. Jadi ada seorang yang tampil yang menganggap dirinya istimewa, tetapi karena itu dari manusia maka hancur juga. Itu menurut daripada Gamaliel, ya. Kemudian sesudah itu pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Perhatikan ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang ini, biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Elohim, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Elohim, nasihat itu diterima.
apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantopa kurang lebih sama dengan ayat ini. Dan ini adalah Alkitabiah. Kadang-kadang kita menganggap banyak orang, ya, khususnya para teolog, terus-menerus menghakimi pelayan-pelayan hamba Tuhan yang melakukan mujizat. Ingat ayat firman Tuhan ini. Jangan sampai yang kalian lawan itu adalah kehendak Elohim. Ya, ini kalau menggunakan firman. Tetapi kalau penilaian manusia, apa yang dilakukan oleh Pastor Philip Mantopa, Pastor Andi Simon di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana mau melawan Elohim kalau dilakukan di dalam nama Yesus sendiri? Itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada kita semua, datang kepada setiap orang yang melihat video-video ini. Hati-hati, jangan sampai mengatakan bahwa saya paling benar, tetapi kita melawan Elohim, karena itu adalah kehendak dari Tuhan. Ciri-cirinya dikatakan bahwa kalau sesuatu yang datang dari Elohim tidak akan bisa ditahan dan dilenyapkan oleh manusia. Kalau yang dari manusia tidak lama akan lenyap, tetapi kalau datangnya dari Elohim tidak bisa dilenyapkan. Itu sebabnya kalau seorang kakek yang sering berkoar-koar, mereka gemuk, mereka bertumbuh karena pertumbuhan daripada Elohim tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia, bahkan hikmat manusia. Itu sebabnya pada saat Mbah mengajak saya dan beberapa teman-teman YouTuber untuk debat, saya melihat bahwa Mbah ini seperti anak kecil, ya. Ketika kita tidak mengikuti, karena ngapain kita ribut-ribut gitu. Mereka yang dulu terus menyerang pelayanan daripada Pastor Andi, kemudian kita sebagai yang juga bagian daripada karismatik, saya tidak membela karismatik atau siapapun, tetapi saya melihat secara keseluruhan atau secara objektif permasalahan ini. Mereka yang dulu menyerang, ya kalau saya lihat, lalu kemudian mengatakan ketika kita mengcounter pernyataan-pernyataan mereka, sepertinya mereka tidak terima dan menantang debat-debat. Dan kalau tidak diikuti, lalu mereka mengatakan bahwa tidak berani, lalu menganggap diri mereka paling benar dan menang. Sama halnya dengan anak kecil, mengajak temannya berkelahi, tapi temannya tidak mau meladeni karena ngapain ribut-ribut, lalu dia mengatakan saya menang, ya kan? Ini namanya kalau saya bilang ini pemikiran yang tidak normal, ya. Anak kecil ini yang mengajak temannya berkelahi hanya untuk ribut, lalu ketika temannya tidak mau ribut, dia bilang saya menang. Nah, ya ilustrasi kurang lebih sama dengan seperti ini. Jadi saudara, apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan kali ini memberikan awasan kepada kita semua untuk hati-hati berkomentar untuk segala sesuatu. Kita tidak berani menyesat-nyesatkan seseorang. Di beberapa channel, ya, saya lihat mereka ada Zoom bareng, lalu mereka menggalang dana, ya kalau tidak salah untuk Patrick Smith. Ada seseorang yang ngomong seperti ini, melaporkan Pastor Andi Simon tetapi tidak bisa diproses di kepolisian. Kenapa? Karena bukti kurang lengkap, ya. Lalu seolah-olah menuduh kepolisian ada apa begitu, mencurigai institusi kepolisian. Nah, ini saya peringatkan kepada mereka, hati-hati dalam mengeluarkan statement, karena polisi tidak main-main di dalam memproses segala sesuatu. Hukum di Indonesia tidak serta-merta ketika kita merasa bahwa kita ingin melaporkan lalu harus diterima. Itu harus dikaji dengan baik-baik. Itu sebabnya kalau mereka tidak terima dengan proses yang dihadapi oleh Patrick Smith sekarang, saya pernah mengatakan bahwa mereka menyerang pribadi orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, lalu kemudian kalau terjerat hukum, mereka mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kebenaran, padahal ada pasal yang dilanggar, ada pasal yang menjerat mereka. Itu sebabnya hati-hati, ya. Kalau mereka mengatakan bahwa tidak terima dengan kritikan, nah, kita harus membedakan antara kritikan, pernyataan-pernyataan yang dikritisi atau ditanggapi, dengan menyerang pribadi atau pencemaran nama baik. Bagaimana mungkin kita mengatakan kepada seseorang penyesat? Ketika Anda mengatakan kepada seorang penyesat, maka itu otomatis mencemarkan nama baik orang itu. Kalau masih pernyataan-pernyataan mereka atau ajaran-ajaran mereka bisa disampaikan, tetapi jangan menuduh kepada orang itu bahwa dia adalah penyesat. Buktinya tidak bisa ditunjukkan bahwa siapa yang disesatkan. Justru banyak orang yang ditolong dari pelayanan Pastor Andi, bahkan juga pelayanan Pastor Philip Mantopa. Lalu saya lihat
yang memang terjerat kasus sekarang ini memang perlu diselidiki dan perlu dilihat, ya, supaya memberikan awasan kepada siapapun yang akan muncul untuk hati-hati dengan ngomongan kita. Jangan seenaknya menggunakan firman membabi buta menyerang sana sini lalu mengatakan ini adalah kebenaran. Saudaraku, sebuah dogma terhadap Alkitab, kita tidak bisa menarik satu benang merah bahwa kitalah yang paling benar di antara semuanya. Anda bisa berkaca dengan apa yang terjadi dengan Katolik. Pada saat itu Katolik, kemudian muncullah Lutheran. Lalu Lutheran ini yang cenderung menyalahkan agama-agama lain, ya. Sedangkan kita lihat Katolik sendiri fokus membangun umatnya. Jadi sudah pecah dari Katolik, kemudian ketika ada orang yang ingin lebih lagi mendalami Alkitab lalu membuat suatu denominasi, maka dikatakan mereka sesat. Jadi mereka menganggap diri paling benar, padahal mereka pecah dari Katolik. Pada saat ada yang pecah dari Protestan, mereka menganggap tetap sesat. Nah, inilah yang saya bilang, untuk pandangan iman kita, kekristenan kita, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa kita paling benar. Selama kita memenuhi aturan hukum yang ada di bangsa ini, dan iman kita itu di dalam logika, dalam artian tidak mengganggu keimanan orang lain dan tidak meresahkan orang lain, ya, bahkan orang ditolong dari ajaran itu, karena Alkitab itu mengatakan jelas bahwa kita menilai seseorang itu dari buahnya, saudara. Dari buahnya lah kita menilai seseorang, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang diberitakan. Sering saya mengatakan bahwa tiap pagi Pastor Andi Simon terus memberitakan ajaran firman Tuhan yang praktis untuk menolong banyak orang. Lalu sangat alkitabiah ketika kita mendoakan orang lain dan orang itu akan sembuh, apalagi di dalam nama Yesus. Hanya orang-orang yang buta rohani, yang benar-benar tidak bisa melihat. Semoga firman ini menolong kita semua untuk semakin mengerti bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Jangan terburu-buru menilai seseorang, seperti Pastor Philip Mantopa sampaikan. Dan juga ada ayatnya, jangan-jangan yang Anda lawan itu adalah kehendak Elohim. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.